silakan. Saya mau tanya, apa artinya Kristen, terus kemudian bisa dinamakan Kristen, ada yang namakan Kristen Protestan tuh, itu ada nggak di dalam firman Tuhan? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Siapakah pengikut Kristus yang Siapakah pengikut Kristus yang disebutkan di dalam Alkitab? Itu adalah merujuk kepada murid-muridnya Yesus. Dan perintah Yesus itu adalah memuridkan seluruh bangsa. Jadi semua orang yang mengikuti Kristus itu adalah murid-muridnya Yesus. Dan mereka disebut Kristen. Itu Bang jawabannya. Terus kalau Kristen Protestan, Apa itu? artinya apa? Apa sama dengan Kristen? Artinya orang Kristen yang percaya terhadap kesaksian atau pro terhadap testament. Itu Pak. Protestan itu artinya adalah testament. Dia mempercayai berdasarkan kesaksiannya para rasul. Itu. Jadi apakah itu orang Kristen Protestan? Ya, pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang percaya akan kesaksiannya para rasul. Itu Pak. Berarti artinya sama ya? Ya, sama. Oke. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanya Pak Inka? Nggak ada. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Pak. Oke, kita naikin yang lain ya. Tanyain balik Kak. Enggak usah lah. Kasihan dia. Kita naikin lagi nih. Ini Benz. Halo. Iya, selamat siang. Saya nggak bisa lama ya, sebentar lagi mau sholat. Silakan mau bertanya apa, Bang? Iya, dari tadi saya nyimak di bawah kalian ini ya, istilahnya nyari-nyari kesalahan lah kayaknya, tapi nggak apa-apa lah. Masalah seputar sholat Jumat tadi kan? Nyari kesalahan? Iya, Gimana? nyari kesalahan. Kalau Apa-apa, nyari-nyari nggak apa-apa. kesalahan, berarti ada kesalahan Nggak dong? apa-apa, nggak apa-apa. Saya jawab. Tadi apa tuh masalah seputar sholat Jumatnya? Orang yang pertama, apa yang tadi bilangnya? Orang yang pertama melaksanakan sholat Jumat. Orang pertama apa? Mendirikan sholat ya, perintahnya ya. Melakukan sholat Jumat itu adalah Mus'ad bin Umair. Dia ini ya. Jadi perlu kalian tahu dulu ya. Jadi perintah sholat memang dibebankan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, tapi sholat sudah ada sebelum Nabi Muhammad pun. Kalau sholat sudah ada sebelum Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad mengaku dapat perintah sholat? Itu pelengkapnya. Dulu sholat, dengar ya, dulu sholat di waktu zaman Nabi Adam sholat cuma sholat subuh satu aja. Oh, Dengar Nabi ya? Adam udah sholat subuh. Datanya dari mana Bapak tahu? Lah perintah Tuhan lah, kayak mana? Enggak, saya Emang tanya. datang dari Yesus? Saya Yesus saja belum tanya, ada. Anda dapat narasi Adam itu udah sholat dari siapa? Kok dari siapa ya? Dari Muhammad ya? Dari Muhammad bukan? Dari Al-Quran. Nah, Quran itu dari siapa? Dari Muhammad bukan? Kok Quran dari Muhammad? Makanya belajar, jangan Loh, jangan sekarang saya tanya pinggir-pinggir Anda. loh. Sekarang saya tanya Nggak Anda. ada Quran dari, Ya. dari Muhammad itu. Ini bisa ditulis kalau nggak ada perkataan Muhammad, bisa nggak ini ditulis? Nggak ada, itu bukan perkataan Muhammad, itu perkataan Allah, firman Allah, murni dari firman Allah yang Diterima dibawa oleh langsung. Nabi Muhammad. Oke, jadi langsung Allah yang bicara dengan Muhammad. Iya. Itu Berarti perkataan Jibril adalah Allah jangan, dong. Jangan Anda membolak-balikkan. Berarti Jibril adalah Allah dong. Karena yang Kok ketemu Jibril dengan Muhammad Allah? itu Jibril. Itu penyampai wahyu, bro. Oke. Berarti Itu adalah menyampaikan wahyu firman Oke. Allah itu disampaikan oleh Jibril ini melalui keluar, ini Nabi semua, Muhammad. ya, ini semua keluar dari mulutnya Nabi Muhammad kan, Kok betul? keluar dari Nabi Muhammad? Oh, gimana sahabatnya menulis? Gimana sahabatnya menulis kalau nggak ini dikatakan oleh Muhammad, betul nggak?
Ya, saya tahu dia dapat wahyunya dari Iya, Jibril maksudnya melalui. gini, difirmankan Saya Allah tahu. melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, Dan sekarang Nabi Muhammad menerangkan kepada para sahabat dan sahabat mencatatnya gitu loh. siap. Jadi Jadi pertanyaan saya gini ya. Jadi ini semua akan menjawab. Bisa nggak Quran ini tanpa Muhammad berbicara? Bisa nggak Quran ini ada tanpa Muhammad tidak bicara? bisa ada, bisa saja terjadi. Oke, Apa nggak? oke. Kalau begitu berarti Quran ini bukan dari mulut Muhammad dong. Datangnya sumbernya bukan, itu dari Allah, firman Saya Allah. nggak nanya itu saya udah Lah, paham. Kalau itu saya udah paham. jadi Yang jadi pertanyaan saya, kalau seandainya Muhammad tidak ada, Quran ada nggak? itu kan, dengar ya. Al-Quran ini khusus diturunkan kepada, itu kan mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Mujizat. Nabi Muhammad loh, bro. Pertanyaan saya Jadi dengar. memang Pertanyaan saya. Oke. diturunkan ketika Nabi Simak. Muhammad memang udah jadi nabi. Siap. Simak pertanyaan Itu saya. mukjizatnya itu, bro. Iya, ini mujizatnya. Jadi kalau nggak ada Muhammad, bisa nggak ini ada? Lain cerita. Kalau Saya kalau tanya. nggak ada Jadi Nabi Muhammad, pertanyaan saya itu, bisa nggak Quran ini ada tanpa Muhammad? gini Nggak ya, bisa. saya jelaskan ya. Tunggu, saya jelaskan. Hmm. Jadi misalkanlah, kalaulah di kalian Injil ya, Injil tidak bermasalah, Jangan maka lari-lari, Pak. Bisa ke nggak situ Quran perginya. ini? Kan Anda bilang tadi, Loh. kan Anda bilang kalau Sabar, seandainya Al-Quran tidak ada, Nabi Muhammad tidak ada. Sabar, Pak. Saya mau mengejar statement Anda yang mengatakan Adam sudah sholat, ya, sudah sholat. Anda tahu Adam sholat itu dari mana? Dari Muhammad. Nggak lain, nggak bukan, sumber Anda semuanya adalah satu orang. Siapa? Muhammad. Jadi Anda percaya nggak bahwa Muhammad mengatakan Adam itu sudah sholat? Sementara faktanya adalah sudah ada yang sholat Jumat sebelum Muhammad mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Ini saya pelan-pelan loh. Kalau Anda nggak mengerti, saya bingung. Ya saya nggak mengerti cara pikiran Anda. Loh, Anda sekarang mau saya bolak-balikkan. Bro, Ya. narasi Adam sholat seperti yang Anda bilang tadi, Anda tahu dari mana kalau nggak dari Muhammad? Kok tahu dari Muhammad? Oke, terus dari mana tahu? Anda tahu dari Muhammad, dari mana? Adam itu udah sholat. Semua udah tercantum di dalam Al-Quran. Memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya udah. Karena gini bro, Taurat, Mazmur, Injil itu nggak pernah dengar. Anda yang dengar. Taurat, Mazmur, Injil itu tidak pernah menarasikan Adam itu sholat. Gak pernah. Jadi narasi sholat ini kita pelan-pelan loh. Ini kita. Jadi narasi sholat Adam sudah sholat itu kamu hanya bisa temukan dari sini, dari satu orang yaitu pria Arab namanya Muhammad yang menikahi Aisyah 6 tahun dan menggaulnya 9 tahun. Itu Anda nggak akan bisa memungkiri data Anda hanya bersumber dari satu orang. Satu orang apa? Muhammad. Anda cuma Nah, dapat. memang itu sumbernya. Ya iya, berarti Muhammad adalah dengar ya, bro. berarti Muhammad adalah Allah. Kami bersumber, kami berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalian pikir Hadis kami dari bersumber mana? Saya tanya, hadis itu apa? Nah, ingat, catat di kepala Anda ya. Hadis itu baru perkataan Nabi Muhammad. Nah, Dicatat. Lah, Al-Quran bukan, bro. Saya tanya. Kalau Muhammad tidak berkata-kata kepada sahabatnya, ini bisa ada nggak? Nah, memang kan khusus memang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Sumberannya memang itu. Ya, salahnya- Jadi kamu mengenal Musa, kamu mengenal Adam, kamu mengenal Isa, sumbernya cuma satu orang. Siapa? Pria Arab yang menikahi Zainab, bekas istri menantunya Zaid. Udah, itu sana sholat Jumat. Cuh. Sumbernya cuma satu, makanya saya bilang kalian itu mengenal siapapun. Kalian itu kenal Ibrahim, kenal Isa, kenal Yahya, cuman dari satu orang. Siapa? Pria Arab yang merupakan suami dari
wanita bocil bernama Aisyah yang dinikahi 6 tahun, digauli 9 tahun. Ya, jadi kalian itu hanya bisa dapatkan informasi apapun dari kanjeng Nabi. Selamat siang Kak, izin jawab tadi Kak. Jawab apa tuh? Memang pertanyaannya apa? Oh, ya. Masalah tadi Al-Quran bisa turun nggak tanpa Muhammad gitu. Silakan jawab. Jadi saya tidak mau berdebat panjang-panjang, cuma ingin menjawab itu Kak. Nah, jadi gini Kak, jawabannya itu bisa Kak. Berarti Allah ngutus satu nabi lagi selain Muhammad. Nah, begini. Nah, kita pakai metode rasional Kak. Gini Kak. Iya dong, rasional ini, rasional. Ya, misalkan ya, saya mau mengirim paket. Saya mau ngirim paket itu lewat JNT. Apakah Kak bisa mengaturnya? Jangan lewat JNT, lewat yang lain aja. Faktanya sudah 1447 tahun, Allah ngirimin lagi nggak paketnya? Enggak, saya tanya. Kakak Melalui bisa nggak Nabi. ngatur saya? Sekarang ini Pak, Bisa nggak? Anda kan mau pakai logika nih, nalar ya, Anda mau nalar. Kalau Anda mengatakan, bisa nggak Quran itu turun tidak melalui Muhammad, Anda jawab bisa. Faktanya sudah 1447 tahun ya berlalu, Allah lagi-lagi tidak menurunkan paketnya. Nggak ada paket, nggak ada nabi. Itu kan gini Kak, coba dengerin dulu. Itu kan kehendak Allah. Sekarang kalau metode rasionalnya gini Kak. Kalau misalkan saya mau mengirim paket lewat JNT ya, dan Allah berfirman itu lewat Nabi Jibril dan disampaikan kepada Nabi Lewat Muhammad. Nabi Jibril. Kakak bisa Lewat Nabi Jibril. melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, contoh rasionalnya gini Kak. Kalau misalkan saya mau ngirim paket lewat JNT, kehendak saya mau lewat JNT, Kakak bisa gak ngatur saya buat lewat yang lain? Bisa gak? Bisa, masalahnya kan Allah nggak melakukan demikian kan? Enggak, Kakak bisa gak ngatur saya? Masalahnya Allah sudah 1447 tahun tidak melakukan yang kamu pertanyakan tadi. Lah, ya itu kan sudah kehendak Allah, Kak, gitu Kak. Kalau kehendak Berarti Allah sudah mau... Gini bro, gini ya bro ya. Pertanyaan saya cuman simple. Saya cuman mempertanyakan, Quran ini berasal dari siapa? Gimana? Quran ini berasal dari siapa? Dari Allah, itu firman Allah. Kalau ini dari Allah, berarti Allah bisa saja mengutus nabi lain selain Muhammad. Karena kamu bilang Allah bisa saja menyuruh kurir yang lain selain Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak mengirim lagi kurir yang lain, malah menutup kurir-kurir yang lain itu? Seolah-olah Muhammad ini nabi terakhir untuk membenarkan dia. Kalau kamu jawab Nah, itu kan bisa, udah kalau Allah. kamu jawab bisa, Allah sudah menjawabnya tidak bisa. Kenapa? Karena statement bahwa Muhammad nabi penutup, itu kan nabi terakhir kan? Allah mengatakan bisa, tetapi Iya. sebenarnya Itu tidak kan bisa. kehendak Dia Allah. sedang Siapa mau berparadoks di sini. Nah, itu sudah kehendak Allah, Kak. Siapa sekarang yang mau ngatur? Jangankan Kakak mengatur saya aja tidak bisa. Oke, kalau Anda bilang itu kehendak Allah, loh, saya tidak bisa mengatur kamu. Berarti Muhammad pun nggak bisa diatur Nah, Allah. iya, apalagi Berarti mengatur Muhammad Tuhan. juga Kakak sebentar. mengatur saya aja sudah tidak bisa. Berarti Muhammad juga nggak bisa mengatur Allah. Allah juga tidak bisa mengatur kamu. Betul nggak? Ya, kok bisa? Kalau Allah ya bisa. Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa mengatur kamu? Ya bisa lah. Bagaimana cara Allah